Halo semuanya, welcome back di Wisdom and Invest. Dengan saya Julie, seperti biasa ya, saya akan sampaikan disclaimer dulu bahwa saham ini bukanlah stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Jadi saham ini saham yang dipilih oleh teman-teman di grup Telegram dan tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, nggak apa-apa ya. Silakan dianalisa ulang kembali. Kalau dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa saya akan mengadakan kelas saya yang kelima, yaitu di tanggal 20 Februari, totalnya nanti akan ada 4 kali pertemuan. Dan spesialnya di kelas yang kali ini, bonusnya luar biasa banyak dan kita nggak hanya akan belajar technical analisa, kita juga akan belajar fundamental dengan ahlinya yaitu Pak Krisantus. Nanti kita akan belajar secara online, totalnya ada 4 kali pertemuan untuk belajar technical dan 2 kali pertemuan untuk belajar fundamental. Dan kita nggak hanya belajar teori ya, kita akan belajar prakteknya, jadi kita langsung belajar menganalisa dengan chart sungguhan. Lalu yang gak kalah hebatnya dan luar biasa ini adalah teman-teman mendapatkan bonus yang luar biasa banyak, yaitu teman-teman akan mendapatkan satu kelas psikologi kelas dari Foni Ramali, satu kelas Fibonacci dari Pak Ferry Setiawan, dan juga free 1 bulan Winbot untuk 50 pendaftar pertama. Jadi jangan sampai ketinggalan, karena untuk early bird ada special price yaitu 888 untuk harga seorang. Kalau teman-teman berdua maka jadinya akan lebih hemat. Yang tertarik bisa langsung hubungi admin di sebelah sini ada nomor WhatsApp dan ID Telegramnya. Ini saya zoom untuk teman-teman. Nah, di sini ya, ini ada nomor WhatsApp dan ID Telegramnya admin, atau nanti saya akan cantumkan juga di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman langsung kontak aja untuk info lebih lanjutnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Jadi di chart ini sudah ada sinyal untuk beli dan jualnya, sangat mudah sekali untuk digunakan. Dia berupa segitiga hijau dan segitiga merah. Tapi hati-hati ya, jangan sampai salah cara penggunaannya. Jika teman-teman ingin mempelajari secara lebih detail, maka di deskripsi di bawah itu sudah saya cantumkan link video. Di video itu saya menjelaskan cara penggunaan dan cara membaca chart Wisdom and Invest secara lebih detail. Bagi yang ingin menggunakan chart Wisdom and Invest secara free itu juga bisa, caranya sangat mudah. Teman-teman cukup membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest, tapi memang fasilitas chartnya ini agak berbeda dari fasilitas membership yang biasanya. Untuk informasi lebih jelasnya silakan ya hubungi langsung aja adminnya dan tanya-tanya apa aja benefit yang teman-teman dapatkan jika membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Info kontaknya itu ada di deskripsi di bawah, itu sama ya dengan info yang tadi yang saya sampaikan di nomor WhatsApp dan di ID Telegramnya win_admin. Silakan langsung aja di kontak. Dan sekarang kita masuk ke analisa sahamnya, yaitu yang pertama adalah BNLI. BNLI ini memang kemarin sempat muncul segitiga hijau, tapi sifatnya juga belum valid karena hanya hijau satu pixelnya ini. Sifatnya spekulatif buy. Lalu hari ini dia menjadi merah candlenya dan muncul sinyal untuk sell. Jadi kalau memang sedang sideways ataupun sedang downtrend, maka segitiga hijau dan merahnya sebaiknya teman-teman abaikan dulu, gunakan strategi yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat di sini muncul tren yang menurun ke bawah, itu tidak oke. Jadi bisa teman-teman abaikan sinyal segitiga hijau dan merahnya itu. Gunakan strategi yang lain yaitu buy on support dan sell on strength, dan sifatnya ini adalah fast trading aja karena situasinya belum kondusif ya. Contohnya seperti yang di sini juga, nih ketika dia muncul ada segitiga hijau misalnya belum valid sinyalnya, maka itu teman-teman bisa abaikan dulu. Kecuali dia sudah muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan ini momentumnya semakin menanjak. Jadi sinyal yang valid adalah ketiga syarat ini dipenuhi. Jadi kita menunggu aja, bersabar sampai muncul sinyal yang lebih valid. Kalau teman-teman ingin spekulatif buy sebenarnya bisa, jadi sejak kemarin, dan tentu ya tetap entry-nya di area support. Jadi jangan kejar atas lagi,
Kalau teman-teman kejar harga atas maka sangat beresiko sekali bisa nyangkut. Supportnya untuk BNLI ini adalah di sini. Ini BNLI, supportnya di area 2340. Jadi saat teman-teman mau spekulatif, entry lah di area bawah. Begitu sudah profit, misalnya kemarin atau misalnya hari ini dia sudah turun, maka teman-teman bisa sell dulu, lalu spekulatif buy lagi di area supportnya. Tapi kalau sampai dia breakdown dari 2340 ini supportnya, maka jadinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman tidak entry dulu, menunggu sampai di area support selanjutnya. Kalau ada pantulan maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Pixelnya untuk BNLI ini hanya 1 dan momentumnya sebetulnya juga belum oke. Ini saya zoom lagi. Untuk momentumnya dia masih merah-merah. Kemarin memang sempat berubah menjadi merah tua, tapi hari ini dia kembali merah lagi. Yang bagus seperti yang tadi saya bilang ya, momentumnya sebaiknya berwarna biru Ben Hur seperti ini birunya dan semakin menanjak. Itulah yang kita tunggu dan kita cari. Untuk MNCN ini belum ada sinyal entry-nya, jadi semenjak segitiga merah di sini dia belum muncul lagi sinyal untuk entry. Pixelnya masih merah-merah, masih belum oke, dan momentumnya juga hari ini menjadi merah. Jadi kurang oke dari segi sinyalnya. MNCN supportnya di sini ada 1065. Dia sudah di area support. Kalau teman-teman ingin spekulatif buy silahkan. Tapi jangan lupa strateginya adalah fast trading. Fast trading, buy on support dan sell on strength. MNCN. Resistnya di mana? Kita bisa gunakan garis win line sebagai resist. Di sini garis win line-nya dia berwarna ungu karena kondisinya sedang tidak oke. Yang bagus itu sebetulnya yang berwarna biru seperti ini. Nah, jadi kalau dia di bawah dia menjadi support, kalau berada di atas dia bisa menjadi resist. Di sini resistnya kalau kita gunakan garis win line adalah 1180, angkanya sebelah sini ya, yang berwarna ungu juga. Supportnya yang tadi sudah saya katakan 1065 di situ 1065. Kalau dia sampai bikin lower low lagi dan breakdown dari support 1065-nya jadinya kurang oke. Sebaiknya teman-teman exit dan jangan entry dulu. Tunggu sampai ada pantulan lagi di area support, baru teman-teman bisa spekulatif buy. Atau menunggu aja sinyal yang lebih valid untuk entry. Contohnya seperti di sini, yaitu saat ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak berwarna biru. Jadi kalau sekarang karena dia momentumnya masih berwarna merah yang tadi saya tunjukkan ya, ini momentum yang di bawah dia masih merah. Jadi masih kurang oke, sifatnya hanya spekulatif buy. Untuk SIDO, statusnya juga masih none, artinya tidak ada posisi. Terakhir dia sudah muncul segitiga merah dan belum ada sinyal untuk entry. Pixelnya ada hijau 1, artinya bisa spekulatif buy karena dia di area support juga di area sini. Untuk momentumnya dia sudah berubah menjadi merah tua, artinya ada potensi reversal atau bahkan sideways aja. Jadi seperti di sini juga ya, nih. Nah, ini kita lihat seperti di sini kalau dia lagi trennya menurun memang agak kurang oke. Jadi kalau trennya menurun ataupun dia sedang sideways, kita bisa abaikan segitiga hijau dan merahnya. Kita gunakan strategi yang lain yaitu buy on support dan sell on strength. Ini SIDO, supportnya di area sini yaitu 715. Resistnya kita bisa gunakan sementara resist garis win line. Jadi garis win line itu yang di sebelah sini, yang di dekat candle yang berwarna ungu ya. Karena dia lagi kurang oke. Yang bagus itu kalau berwarna biru seperti di sini. Garis win line-nya yaitu di 740, itu akan menjadi resist. Jangan lupa strateginya buy on support dan sell on strength. Kalau dia sampai breakdown dari area supportnya yaitu 715, ada potensi dia bisa menuju. Di sini ada support selanjutnya yaitu MA200. MA200-nya ada di sini yang angkanya warna hitam. Kita bulatkan jadi area 700. Itu adalah area support selanjutnya. Jadi kalau dia jebol
Dari 715 potensinya dia akan menuju ke 700. Untuk teens ini sebetulnya belum ada juga sinyal entry-nya. Terakhir sudah muncul segitiga merah dan belum muncul segitiga hijau. Pixelnya masih merah-merah, itu kurang oke. Momentumnya juga menurun, masih ada sebetulnya. Dan secara tren momentumnya juga sebetulnya masih menarik. Tapi sebaiknya kita entry-nya di area support. Harga komoditinya juga masih oke, jadi masih ada peluang. Di sini adalah teens. Supportnya di sini sebetulnya juga ada support di area sini. Ini harga low yang angka kemarin ini, yang candle hijau itu. Supportnya adalah 1390. Mudah-mudahan dia mantul di sana. Tapi kalau seandainya dia sampai breakdown, maka potensinya dia bisa menuju ke support range sini. Di area sini ini ada angkanya, yaitu 1800. Teman-teman bisa spekulatif buy di area sana. Ini juga ada support ya di sebelah sini. Nah, di sana itu ada area support 1800. Bisa spekulatif buy di sana, tapi kalau sampai breakdown maka sebaiknya teman-teman exit dulu. Lalu menunggu lagi di area support selanjutnya. Kalau ada pantulan baru spekulatif buy lagi. Yang penting teman-teman tidak menggunakan margin ya, hati-hati. Dan gunakan money management, jangan langsung all in dalam satu harga. Dan harus disiplin dengan trading plan-nya. Artinya kalau trading plan-nya tidak berjalan dengan baik, maka sebaiknya exit dulu. Jadi jangan sampai sangkut. Untuk Meta ini pixelnya masih merah-merah, kurang oke. Momentumnya juga, ini teman-teman bisa lihat ya. Ini Meta, momentumnya berubah menjadi merah dan semakin mendalam, itu sebetulnya tidak oke. Supportnya kita bisa gunakan di sini, sebetulnya ada support. Udah deket sih ya di area 151, atau di sebelah sini juga ada support, yaitu 146. Resistnya kita bisa gunakan harga high candle hari ini, yaitu di 164. Jadi selama dia masih terus membentuk lower low itu masih kurang oke. Setidaknya dia harus ada satu pantulan, misalnya candle hammer atau candle higher high. Jadi kita menunggu dulu sampai ada pantulan baru bisa spekulatif buy. Untuk sementara kondisinya si Meta ini kurang oke. Jadi mudah-mudahan dia bisa mantul di area support-supportnya, yaitu 151 dan 146. Untuk teman-teman yang baru mau entry, maka pertimbangkan, tunggu dulu sampai dia ada pantulan. Kalau dia tidak ada pantulan, maka resikonya dia bisa turun terus ke area support selanjutnya. Kalau yang masih nyangkut, maka gunakan kesempatan kalau misalnya dia ada pantulan dan menuju ke area resist. Untuk PTBA, ini belum ada sinyalnya juga, statusnya masih none. Pixelnya merah-merah, kurang oke. Untuk momentumnya dia berupa titik pink, artinya potensinya dia bergerak sideways. Sideways ini PTBA ya. PTBA. Supportnya ada di sebelah sini, yaitu 2620. Resistnya, sementara kita gunakan resist garis win, karena dia belum berhasil juga menembus garis winnya. Yang garis ini berwarna ungu, angkanya juga ada di sebelah sini yang berwarna ungu. Resistnya yaitu 2840, ini bisa menjadi resist. Jika teman-teman ingin spekulatif buy, maka entry lah di area support. Jadi kalau saat kondisi seperti ini, kita bisa abaikan dulu ya segitiga hijau dan segitiga merahnya. Kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Jadi selama dia bisa bertahan di support 2620, ini teman-teman bisa spekulatif buy. Tapi kalau dia sampai breakdown itu candlenya closing di bawah support. Jadi hati-hati, jangan sampai salah kaprah. Jadi bisa aja dia ngeprank, dia turun dulu lalu naik ke atas membentuk ekor seperti yang ini. Di sini kelihatan sih ada rejection ya, ada perlawanan di area sini, di area sini.
setiap dia menyentuh support 2620-nya, dia ada perlawanan. Jadi teman-teman bisa spekulatif di sana. Potensinya kalau dia bertahan, ada potensi dia membentuk segitiga. Nah, seperti ini. Jadi potensinya dia bisa seperti ini. Tapi kalau sampai breakdown, maka sebaiknya disiplin untuk exit dulu. Kalau dia breakout, maka itu oke sekali. Potensinya dia bisa testing resist yang di sebelah sini. Untuk INTP, ini belum ada sinyal entry-nya. Hari ini dia muncul sinyal sell. Jadi entry-nya di sini ada segitiga hijau kecil di situ nyempil ya, ketutup garis. Ini adalah sinyal untuk entry atau sinyal buy. Sinyal exit-nya adalah hari ini dia kena trailing stop yang garis win. Kemarin sih memang sempat kena juga ya, karena kena prank, dia membentuk ekor panjang lalu balik lagi naik ke atas. Pixelnya hari ini sudah kurang oke, dia merah-merah. Momentumnya juga sudah mulai melemah memang sejak beberapa hari lalu. Nih sudah beberapa bar ya, 1, 2, 3. Jadi sejak 3 hari lalu itu sudah mulai melemah. Status sell-nya hari ini, kalau memang teman-teman disiplin pasang stop loss, maka seharusnya masih ada profit. Kalau berdasarkan status win, di sini profitnya sebesar, ini statusnya sell dengan profit 5,5%. Kalau misalnya teman-teman entry-nya agak telat, mungkin profitnya lebih kecil. Minimal jangan sampai rugi ataupun sangkut ya. Ini INTP. Supportnya dia pas ada di support yaitu 14250. Di bawahnya ada support lagi yaitu 13.800. Kalau sampai dia breakdown dari support yang 13.800, sekali lagi kalau breakdown itu artinya dia closing berada di bawah support itu. Jadi kalau hanya membentuk ekor itu masih oke, artinya dia belum breakdown, hanya false. Kalau dia breakdown jadinya tidak oke lagi, sebaiknya teman-teman jangan entry dulu, menunggu aja sampai ada pantulan di area support selanjutnya. Sinyal yang kita cari, sinyal untuk entry, sebaiknya seperti di sini. Saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya semakin menanjak. Jadi kita mencari yang seperti itu ya, kita cari saham-saham yang sedang uptrend seperti ini. Dia trennya naik dan ada momentumnya. BMRI ini belum ada sinyal sell, statusnya masih hold di sini. Entry-nya sejak di sini segitiga hijau, itu adalah sinyal untuk buy. Statusnya hold dengan profit 12,8%, pixelnya masih hijau-hijau, masih bagus, hanya momentumnya sudah mulai melemah. Ini cukup oke karena tren momentumnya juga semakin menanjak ya, jadi yang kita cari adalah seperti itu. Kalau bisa tren harganya menaik dan tren momentumnya juga ikutan naik. Jadi kalau teman-teman ingin spekulatif buy, misalnya belum entry, ingin spekulatif buy itu oke. Untuk teman-teman yang sudah punya dari bawah sejak sinyal win-nya muncul, maka tinggal pasang trailing stop, itu jangan sampai lupa. Ini BMRI. Supportnya di sini ada, kita bisa gunakan support garis win juga, yaitu 7100. Support sini juga ada, support weekly yaitu 6875. Kalau dia sampai breakdown dari 6875-nya, itu jadinya agak kurang oke. Sebaiknya teman-teman jangan sampai lupa pasang trailing stopnya, atau bagi yang belum entry, maka bisa spekulatif buy kalau misalnya dia menuju ke area sana. Cuma risk rewardnya memang udah nggak begitu bagus ya sebetulnya. Kalau teman-teman tarik trend, jadi ini memang saya nggak sediakan chartnya. Di chart weekly-nya si BMRI ini masih ada downtrend line. Jadi kalau kita tarik dia ada di sebelah sini gitu. Nah jadi deket situ menuju ke resistnya itu sudah sedikit lagi. Jadi kalau teman-teman yang ingin entry, sebaiknya bisa pertimbangkan apakah ingin mengejar. Kalaupun teman-teman akhirnya entry, misalnya dapat ya di harga deket garis win di 7100, lalu mencapai resistnya, saya belum cek lagi resist trend line-nya itu di mana. Ketika dia mencapai resistnya, kalau dia tidak bisa membentuk
Kalau dia tidak bisa breakout, maka teman-teman bisa take profit dulu. Tapi kalau seandainya dia berhasil breakout dari resist downtrendnya, maka teman-teman bisa hold aja. Jadi sekali lagi, teman-teman sebaiknya diingat-ingat bahwa di sini juga ada support trend. Nah, ada support trend sekaligus support weekly-nya di 6875. Jadi sebaiknya dia tidak turun dari situ. Kalau dia sampai breakdown dari 6875, maka sebaiknya bisa exit dulu. Lalu pantau kembali di area mana, di area support yang mana dia akan mantul. Dan teman-teman bisa spekulatif buy di area supportnya itu. Link ini cukup oke. Dia sinyal entry-nya sejak di sini, sinyal buy. Jadi dia bertahan ya di MA 200. Ini adalah garis MA 200-nya. Statusnya masih hold dengan profit 19%. Ini oke banget. Jangan lupa yang sudah profit tinggal pasang trailing stop karena dia sudah berada di dekat garis win line. Tapi dari kemarin ini dia bertahan nih di garis win line-nya ya. Jadi kalau seandainya teman-teman tadi pagi ada yang spekulatif buy, itu sudah profit loh. Saat dia muncul segitiga hijaunya ini memang sifatnya hanya spekulatif buy karena pixelnya hanya satu ya dan momentumnya masih merah. Tapi di area sini saat pixelnya sudah menjadi hijau-hijau dan dia ada momentumnya ini semakin menanjak dan bertahan di atas garis win, itu teman-teman bisa spekulatif buy. Kondisinya saat ini pixelnya menjadi merah satu, masih oke. Memang yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya masih ada juga, itu masih oke sebetulnya. Dan link ini juga masih liquid ya. Ini adalah link supportnya, kita bisa gunakan support win. Ini dia masih nurut sama garis winnya, masih mantul terus. Garis winnya ada di sini yang angkanya berwarna biru yaitu 2770. Juga ada support weekly-nya yaitu 2720. Kalau dia sampai breakdown dari 2720 jadinya agak kurang oke. Jadi sebaiknya untuk teman-teman yang sudah entry di saham link ini jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi yang ingin spekulatif buy maka bisa cicil di area supportnya. Maka ini support terdekatnya support yang ini ya, karena dia sudah closingnya hijau di atas sana. Ini adalah support terdekatnya yaitu 2840. Support selanjutnya yaitu garis winnya yaitu yang ini. Dan support di bawahnya ada lagi 2720. Potensinya kalau dia naik dia bisa menuju ke resist. Resist terdekat di 3000 dan resist selanjutnya yaitu 3200. LPPF belum ada sinyal untuk entry-nya, terakhir sudah exit sejak di sini segitiga merah, statusnya sebelah sini juga non, artinya tidak ada posisi. Pixelnya hanya hijau satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Dan momentumnya ini sebetulnya masih merah, jadi agak kurang oke. Yang bagus adalah saat dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Jadi kita mencari sinyal-sinyal yang valid seperti ini. Saat dia downtrend, jadi ini sudah muncul ya channel trend yang menurun ke bawah seperti ini. Segitiga hijau dan merahnya sebaiknya bisa kita abaikan. Kita bisa gunakan strategi yang lain yaitu fast trading. Bisa menggunakan chart yang time frame-nya lebih kecil misalnya di 5 menit atau hourly. Tapi saran saya sih kalau dia sedang downtrend maka hindari. Kita cari saham-saham lain yang sedang uptrend. Jadi seperti di sini juga ya. Dia channel trendnya menurun. Lalu sering muncul segitiga hijau, segitiga merah. Nah itu segitiganya bisa kita abaikan. Atau kita abaikan aja saham ini, kita cari saham lainnya. Karena jadinya sudah tidak oke lagi. Potensinya dia bisa terus menurun mengikuti channel downtrendnya itu. Jadi sangat tidak oke. Supportnya dia memang sedang berada di dekat area support. Ada support weekly yaitu 1075. Potensinya kalaupun dia naik karena hari ini ada pixelnya hijau satu ya dan dia mantul di support itu, potensinya dia bisa kejedot area garis winline aja. Garis winline itu bisa menjadi resist. Resistnya di 1200. Ini garis winline-nya atau di sini ada support weekly juga. Bisa menjadi resist yaitu 1160. Jadi kalau misalnya hari ini ada yang spekulatif buy di area support, maka bisa cuan kabur dulu, fast trading aja.
Composite kita masih belum oke, jadi pixelnya masih merah-merah, momentumnya juga semakin hilang. Ini teman-teman bisa lihat momentumnya sudah tidak ada di sini ya, kosong. Hari ini bentuk candlenya candle hammer. Mudah-mudahan dia kali ini nggak ngeprank dan beneran mantul, karena saat kemarin ini IHSG, saat kemarin di 2 candle sebelumnya dia juga membentuk candle hammer, tapi ternyata dia tidak mantul naik, tidak membuat, nggak bikin satu candle hijau, dia malah bikin candle merah dan bearish. Tapi karena di sini ada tahanan, jadi di sini memang ada support juga. Moga-moga besok ada satu candle hijau, jadi kita bisa agak nafas lega dikit ya. Potensinya kalau misalnya dia mantul bisa menuju ke area di sini, itu bisa menjadi area resistnya si indeks kita ini, IHSG. Kalau dia mantul dan membentuk candle hijau, ataupun dia menuju ke garis win line, garis win line-nya di area 6317 ini, 63317, maka teman-teman bisa SOS dulu karena khawatirnya hanya dead cat bounce. Tapi kalau dia berhasil bertahan di atas garis win, itu sangat oke banget. Ada potensi dia bisa kembali lagi menuju ke resist selanjutnya. Yang ini adalah chart composite berdasarkan Fibonacci, jadi chart dari saya garis sendiri. Kalau secara MACD, jadi ini saya menggunakan indikator MACD dan stokastik. MACD-nya itu sebetulnya masih kurang oke, stokastiknya juga masih kurang oke. Jadi walaupun hari ini ada candle hammer, stokastiknya itu masih menurun juga. Kalau seandainya besok dia tidak bisa membuat candle hijau atau dia hanya dead cat bounce, maka potensinya dia bisa menuju ke area sini. Jadi area support berdasarkan Fibonacci yang cukup kuat sebagai pantulan di Fibo 382 di 0,5 dan 618. Jadi angkanya adalah yang ini ya, angka indeksnya di 58 sekian, 56 sekian, dan 54 sekian. Teman-teman bisa melakukan cicil atau buy on weakness di area-area itu. Kalau yang kotak hijau ini saya tarik itu di Fibonya pas ya di 618 dan merupakan neckline, dan neckline saat indeks kita breakout dari pattern ini. Jadi cukup kuat. Kalau benar-benar sampai menuju ke area sana, itu teman-teman sangat boleh sekali untuk buy on weakness. Tapi di Fibo 382 dan 0,5 itu sebetulnya teman-teman sudah boleh mulai melakukan buy on weakness, tapi secara cicil. Jangan lupa money managementnya. Kalau dia benar-benar sampai ke 0,18 di 5.400 sekian, maka teman-teman boleh memperbanyak untuk membeli sahamnya, terutama saham-saham yang blue chip. Dan jangan lupa pilihnya saham blue chip yang secara major trennya masih uptrend ya. Jadi teman-teman jangan sampai ada yang panik-panik meskipun indeks kita terkoreksi. Tapi jangan lupa setiap bearish maka terbitlah bullish. Jadi ketika bearishnya sudah selesai dan teman-teman masih punya cash untuk entry, masih ada kesempatan teman-teman untuk mendapatkan profit. Dan kita akan menunggu kesempatan di saat MACD-nya sudah mulai golden cross, di saat stokastiknya juga mulai membaik, trennya semakin menanjak. Jadi kurang lebih di area sini memang masih sideways dulu, dia mengambil napas untuk istirahat dulu. Di saat itulah kita bisa mulai mengakumulasi. Dengan potensinya indeks kita masih mampu untuk membuat new high. Dan mudah-mudahan di akhir tahun 2021 ini teman-teman akan mendapatkan profit yang berlipat-lipat. Kira-kira sekian, itu aja analisa dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar. Jangan lupa jaga kesehatan, disiplin dengan trading plan-nya. Jangan FOMO-FOMO lagi ya. Dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.